aku see. Oh, the resurrection power right here is breaking out. Let dead things come to life. Let dry bones come to life. The one who wills His grace is here to do the same. Let dead things come to life. Let dry bones come to life. Come alive, come alive. Let dead things come to life. Come alive, come alive. Let dry bones come to life. Out of darkness you brought victory. Tore the veil and made a way for me. And now I'm standing with the risen King, staring at the empty tomb. 'Cause Jesus, you're the living proof. There's nothing that you cannot do. I'm ready, got to see you move. The resurrection power right here is breaking out. Let dead things come to life. Let dry bones come to life. The one who empties grave is here to do the same. Let dead things come to life. Let dry bones come to life. Come alive, come alive. Let dead things come to life. Come alive, come alive. Let dry bones come to life. Come alive, come alive. Let dead things come to life. Come alive, come alive. Let dry bones come to life. It's come alive. I'm running out of the grave. I'm running out of the grave. Sickness, get out of my way. There's healing here. I'm running out of the grave. I'm running out of the grave. Stronghold, it's time that you break. There's freedom here. I'm running out of the grave. I'm running out of the grave. Sickness, get out of my way. There's healing here. I'm running out of the grave. I'm running out of the grave. Stronghold is time that you break. There's freedom here. Come alive, come alive. Let dead things come to life. Come alive, come alive. Let dry bones come to life. Come alive, come alive. Let dead things come to life. Come alive, come alive. Let dry bones come to life. There's resurrection power right here is breaking out. Let dead things come to life. Let dry bones come to life. The one who empties grave is here to do the same. Let dead things come to life. Let dry bones come to life. Come alive, come alive. Let dead things come to life. Come alive, come alive. Let dry bones come to life. Come alive, come alive. Let dead things come to life. Come alive, come alive. Let dry bones come to life. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita datang untuk merayakan kemenangan Kristus atas maut. Apa yang dulu di dalam gelap, saat ini digantikan dengan terang kasih kebangkitannya. Oleh karena itu dengan sukacita, mari kita sambut kehadirannya tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
kebangkitannya, memberikan kehidupan bagi setiap kita. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Bawa pujian kita bagi Allah yang telah bangkit dari maut. Pujian syukurku tunaikan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
Lebih lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Bersyukur buat kebaikannya di setiap kita. Dia baik di sepanjang kehidupan kita, amin. Setia bagi kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kau langsung kaji. Lagi Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Yang sumber sukacita kita. kau langsung kaji. Katakan haleluya. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku bersorak. Bernyanyikan. Ku angkat suara, bernyanyi bagimu. Ku bersuka. Yesus kau di dalamku, layankan kasih. Lebih lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyata perbuatannya. Kau langsung kaji. Lebih lagi Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu, kau langsung kaji. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, ku bersorak. Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak. Dia dahsyat. Berkuasa, angkat suara, bernyanyi bagimu, bersuka bagimu. Yesus kau di dalamku, layankan kasih-Mu. Dia layak terima pujian setiap kita atas keselamatan yang Dia beri bagi setiap kita. Haleluya. Kau setia Tuhan. Umat Tuhan saja nyanyikan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi. Ku bersuka. Nyatakan siapa Dia. Ku layankan Lagi. ku angkat suara, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka bagimu, Yesus kau di dalamku. Oh, ku layankan
hadiratnya. Karena kita adalah pemenang bersama dengan Yesus Tuhan kita. Bersama katakan, bangkitlah dan berkatakan atas hidup yang diberikannya. Mari katakan, dengan pasti nyatakan kuatannya. Lagi Tuhan bersama kita katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya. Bersama di hidupku kedasatannya. Sambil angkat tanganku katakan, berkata, kita punya Tuhan yang hebat. Ingat kata Yesus, apa yang Dia katakan. Ku pulang melangkah bersama Dia. Senandungkan bangkitlah dengan nyaring katakan atas hidup yang diberikannya. Nyatakan kekuatannya, berdasarkannya di hidupku kedahsyatannya. Nyarikan suaramu, KPI Kecamatan, nyarikan suaramu. Kita kuat karena Dia, amin. Mari yang sepakat kita mau nyatakan, ku mengangkat tinggi pancinya, jiwa ku menjadi, ku bersorak, panci kemenangannya. Katakan, ku menang. Kita lebih daripada orang yang menang, amin. Yesus memang mati, tapi ingat, Yesus sudah bangkit. Dia berikan kehidupan dan kemenangan buat kita semua. Mari bersama-sama kita deklarasikan. Katakan, yang di balkon, yang di bawah, nyarikan suaramu. Sekali lagi, amin, katakan, ku menang, menang, ku menang, di dalam peperangan, ku menang, haleluya, haleluya, ku menang. Angkat tanganmu, katakan, aku berkata, Tuhan kita hebat. Yesus, ku
bahwa tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. Kuasa maut telah dikalahkan dan kemenangan dinyatakan bagi setiap kita. Dan saat ini kita berdiri tidak lagi di dalam ketakutan, tetapi dengan yakin kita berdiri di dalam kuasa kemenangan yang telah Ia kerjakan secara sempurna. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Yes, Jesus. Haleluya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus.
Pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang bukan hanya merayakan akan kebangkitan Kristus, tapi kami datang pada hari ini dengan penuh sukacita. Dan kami membawa segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebab pada hari ini kami tidak hanya merayakan kebangkitan-Mu, tapi pada hari ini kami juga merayakan kemenangan-Mu ya Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami memiliki Tuhan yang tidak tinggal di dalam kubur, tetapi kami memiliki Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup itu ada berjalan bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu dalam hidup kami sungguh besar. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan. Itu semua membuktikan bahwa karya keselamatan semuanya sudah lengkap sempurna. Sehingga hidup kami adalah hidup di dalam kemenangan. Setiap kehidupan kami, segala dosa kami telah ditebus. Dan kami menjadi umat-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengar, merenungkan firman Tuhan. Mari Kau berbicara tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu ini mengubah hati dan pikiran kami. Sehingga kami dapat memiliki cara pandang yang berbeda dalam menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini ya Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Dan kami percaya kami akan Engkau bawa di jalan kemenangan-Mu. Dan kami percaya ketika Engkau bawa kami di jalan kemenangan-Mu, maka masalah boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, tapi Engkau akan jadikan setiap kami umat yang lebih daripada pemenang. Karena ada Yesus yang hidup berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu sebelum duduk, karena hari ini kita merayakan kemenangan Kristus, Dia yang telah bangkit dari kubur dan Dia yang telah mengalahkan maut. Sehingga pada hari ini saya mau ajak jemaat GBI Gajah Mada, kita mau memberikan sorak-sorai kepada Tuhan, bukan hanya sorak-sorai Bapak Ibu, tetapi mari karena kita bersuka cita, mari dengan bersorak-sorai perlihatkan wajah yang penuh dengan ucapan syukur. Jangan wajah yang cemberut, jangan wajah yang sedih, tapi kita mau bersorak-sorai dengan wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Berikan sukacita buat Tuhan, tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore pada hari ini. Kita bersama-sama hadir di tempat ini. Saya berharap kita bukan hanya merayakan akan kebangkitan Kristus, tetapi saya berharap pada sore hari ini kita membuka hati dan pikiran kita. Kita mau belajar, biarlah kemenangan Kristus atas maut itu kita bisa dapatkan, sehingga itu mempengaruhi point of view Bapak Ibu. Itu mempengaruhi cara pandang kita di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Bapak dikasih Tuhan, kita tahu akhir-akhir ini kita mendengar sebuah berita di mana-mana terjadi Bapak Ibu, isu-isu yang ada. Ya, sepertinya ketika kita semakin mendengar berita-berita yang ada di medsos, di berita, di digital Bapak Ibu, di media cetak dan lain sebagainya, seringkali itu membuat kita takut menghadapi hari-hari ini. Seringkali membuat kita gentar menghadapi hari-hari ini Bapak Ibu. Tetapi biarlah pada sore hari ini, ketika kita datang di rumah Tuhan, kita siapkan, kita buka hati dan pikiran kita bukan hanya merayakan kemenangan Kristus, tetapi kita juga merayakan kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga saya berharap itu semua bisa
merubah pikiran kita, itu bisa merubah cara pandang kita Bapak Ibu, di dalam kita menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Kenapa? Karena ketika kita memiliki cara pandang yang berkemenangan bersama dengan Yesus, saya percaya kita tidak akan gentar menghadapi hari esok, saya percaya kita tidak akan takut menghadapi hari esok, karena kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang tidak tinggal di kubur, tetapi Dia Tuhan yang hidup Bapak Ibu. Nah, saya percaya ketika kita memiliki point of view, cara pandang seperti itu, maka respon kita akan berbeda Bapak Ibu. Respon kita akan berbeda, kita akan kuat melangkah menjalani hidup ini. Kita akan bisa menjalani hidup ini meskipun ada pergumulan, meskipun ada penderitaan, meskipun ada tantangan, tetapi kita bisa melewatinya dengan cara pandang yang berbeda. Nah, pada hari ini mari bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai kebangkitan Kristus Bapak Ibu. Dia Kristus, Dia Tuhan yang bangkit dan hidup. Dan apa yang kita bisa pelajari dan biarlah apa yang kita renungkan pada sore hari ini itu boleh mengubah hati dan pikiran kita di dalam menjalani hari-hari ini. Sehingga kemenangan Kristus atas maut itu juga menjadi kemenangan Anda dan saya di dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah ini Bapak Ibu. Mari bersama-sama dengan saya kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Saya ajak jemaat Tuhan, mari kita baca bersama-sama dengan suara mantap kuat 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu, kalau Anda nanti baca di rumah ayat-ayat di atasnya Bapak Ibu, terjadi sebuah perdebatan ya. Kenapa perdebatan? Karena ada yang berpendapat bahwa tidak mungkin bangkit dari kematian. Tidak mungkin bangkit dari kematian. Nah, kemudian di ayat 20 ini dituliskan tetapi yang benar dari semuanya itu adalah Kristus ini telah bangkit. Bapak Ibu, mungkin di sekitar Anda pernah mendengar berita-berita, mungkin ajaran-ajaran yang membuat kita bingung akhir-akhir ini. Mungkin salah satunya berkata bahwa Kristus tidak bangkit. Ya, Dia masih ada di kubur. Kubur itu digantikan oleh orang lain dan sebagainya Bapak Ibu. Anda jangan dibingungkan oleh hal itu. Yang kita pegang, yang menjadi pegangan kita, patokan kita adalah firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan berkata, tetapi yang benar ialah Kristus telah bangkit, maka kita harus dengan yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah, Yesus yang mati buat Anda dan saya, Dia tidak ada di kubur lagi, tetapi Dia telah bangkit mengalahkan maut. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta historis dan teologis yang mengubah segalanya. Kenapa fakta historis dan teologis Bapak Ibu? Anda bisa lihat di kubur Yesus yang kosong. Anda juga bisa melihat dari kebenaran firman Tuhan. Dari perjanjian lama, para nabi sudah menubuatkan akan hal ini. Dan di perjanjian baru juga dituliskan bagaimana penggenapan nubuatan ini Bapak Ibu. Bahwa Kristus benar-benar telah dibangkitkan. Dan kebangkitan Kristus ini mengubah segalanya. Dan saya berdoa, kebangkitan Kristus ini juga mengubah hidup Anda dan saya. Amin. Kita datang di tempat ini pada sore hari ini bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan. Bukan hanya kita merayakan kebangkitan Kristus, tetapi kita mau menangkap firman Tuhan ini dan biar itu menjadi kebangkitan hidup Anda dan saya. Sehingga sepulangnya dari tempat ini, hidup kita diubahkan karena kita mengerti esensi dari kebangkitan Kristus Bapak Ibu. Kebangkitan Kristus menandakan penyelesaian penebusan dosa dan kemenangan atas maut. Tadi saya katakan, kalau Kristus tidak bangkit semuanya sia-sia Bapak Ibu. Iman kita sia-sia, kepercayaan kita sia-sia. Kenapa? Karena ternyata Yesus itu adalah sama seperti ilah-ilah yang lain yang mati di kubur. Nabi-nabi yang mati di kubur Bapak Ibu. Tetapi dengan kebangkitan Kristus menandakan bahwa dosa diselesaikan dan maut dikalahkan. Ini menjadi sebuah kabar sukacita buat Anda semua. Buat kita semua, Anda dan saya. Karena Kristus, Yesus yang kita sembah, Dia bukan nabi Bapak Ibu, tetapi Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia tidak tinggal di kubur, Dia sudah bangkit dari kubur,
dan dia ada bersama dengan Anda dan saya berjalan menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Dan dari kebangkitan ini kita belajar paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus memberikan harapan hidup kekal. Mari bersama-sama dalam 1 Korintus kita baca pasal 15 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, kepercayaan kita sia-sia. Kita masih hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena ternyata maut belum dikalahkan Bapak Ibu. Ingat baik-baik di hari Jumat yang lalu kita belajar di dalam Roma pasal 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan Bapak Ibu. Kalau Kristus tidak bangkit, maka maut itu menjadi bagian kita. Kenapa? Karena maut belum dikalahkan. Tetapi karena Kristus bangkit, maut dikalahkan, dan kemenangan itu bukan hanya untuk Kristus, tetapi sekali lagi kemenangan itu adalah untuk Anda dan saya. Kita yang harusnya binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Dan Kristus melakukan itu untuk Anda dan saya, supaya Anda dan saya hidup di jalan kemenangannya Bapak Ibu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kematiannya tidak berbeda dengan kematian para nabi, tidak berbeda dengan kematian para ilah lain yang dipercaya oleh mungkin sebagian orang yang lain Bapak Ibu. Sehingga iman percaya kita kepadanya menjadi sia-sia. Kita akan tetap hidup di dalam dosa, ya. Upah dosa masih ada di dalam hidup kita kalau Kristus tidak dibangkitkan. Dan kita tidak memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Yesus harus bangkit agar masalah dosa terselesaikan dengan tuntas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan kebangkitan Kristus, Anda dan saya punya keyakinan kemana nantinya hidup kita setelah kematian. Dengan kebangkitan Kristus, kita punya keyakinan, kita punya harapan akan masa depan yang kekal Bapak Ibu. Sebagian besar orang melupakan akan hal ini. Yang dipikirkan adalah apa yang masa depan yang ada di dunia Bapak Ibu. Lupa bahwa di dunia ini kita hidup sementara. Tetapi Kristus menyediakan kita tempat di surga. Dan itu semua diberikan kepada Anda dan saya. Dia memberikan harapan, dia memberikan masa depan yang kekal itu dengan kebangkitannya Bapak Ibu. Dosa diselesaikan, maut dikalahkan, dan dia memberikan masa depan yang kekal dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh sebab itu dosa sudah diselesaikan dengan tuntas. Sehingga ada kepastian akan masa depan yang penuh pengharapan. Jangan hidup lagi dalam dosa dan kegagalan masa lalu. Mungkin Anda saat ini datang, ada keraguan dalam hidup Anda, akan masa depan Anda. Mungkin bahkan ada anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini, ada ketakutan dalam hidup Anda, apakah saya bisa menyelesaikan kuliah saya? Apakah orang tua saya bisa membiayai kuliah saya sampai akhir? Ada keraguan, ada ketakutan Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan atas hidup Anda dan saya. Ketika kita berjalan bersama dengan Kristus yang hidup, maka percayalah, meskipun pergumulan tetap ada, penderitaan tetap ada, tapi kita akan kuat menjalani itu semua. Yang setuju katakan amin. Masih ada pergumulan Bapak Ibu, masih ada penderitaan, tetapi akan ada kekuatan untuk kita dapat melaluinya. Saya teringat Bapak Ibu di awal bulan Maret yang lalu, mungkin Anda juga mengalami, saya tidak tahu, Anda mungkin membaca di medsos, saya juga tidak tahu ya, tetapi di medsos juga sudah dituliskan Bapak Ibu, kita melihat di kota Semarang ini, di awal bulan Maret yang lalu, bagaimana angin kencang Bapak Ibu ya. Angin kencang sore hari itu menumbangkan pohon di beberapa titik di kota Semarang Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Kenapa saya berkata mengerikan sekali Bapak Ibu? Karena saya ada di salah satu jalan ketika saya dari rumah ada kegiatan di gereja. Saya dan istri perjalanan ke gereja, kami itu melihat Bapak Ibu. Di depan kendaraan kami melihat ada atap seng yang melayang, yang terbang Bapak Ibu. Kemudian saya memutuskan berhenti, ada kegentaran dalam hati kami. Ada, waduh ini bagaimana ya, apakah lanjut atau tidak.
Kemudian ketika kami melihat atap seng itu yang berputar-putar itu Bapak Ibu, kemudian kami berhenti karena kami melihat beberapa meter depan kami ada atap seng itu. Kemudian ketika atap seng itu mulai jatuh ke tanah, kami mulai berani jalan lagi Bapak Ibu. Dan tidak cukup sampai di sana. Ketika kami melewati di jalan Puri Anjasmoro itu Bapak Ibu, ada banyak pohon, ya, Madukoro ada banyak pohon yang kemudian kami melihat di depan kami sebelah kanan tumbang Bapak Ibu. Kami melihat ada yang di depan kami juga tumbang. Ada kegentaran dalam hati saya. Saya berkata kepada istri ini, bagaimana ya, kita harus ke gereja karena ada kegiatan. Ada kegentaran, ada ketakutan. Tapi dalam hati kami, ya, saya tidak mendengar suara Tuhan audible Bapak Ibu, tetapi ada insight, ada dorongan yang berkata di dalam hati kami, yang berkata bahwa jangan takut, aku menyertai engkau. Kemudian saya berkata, kami berdoa, Tuhan, kalau engkau menyertai kami, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Kami harus sampai ke gereja, tapi kami tahu di depan sana itu bahaya mengancam. Apa yang harus kami lakukan? Kemudian ada sebuah dorongan ya dalam hati saya Bapak Ibu untuk akhirnya apa? Memilih jalan agak memutar, tetapi di jalan itu tidak banyak pohon. Di jalan itu tidak banyak pohon. Ada sebuah insight berkata cari jalan yang tidak banyak pohon. Sehingga kemungkinan pohon rubuh itu tidak ada karena tidak ada pohon nih Bapak Ibu. Kami akhirnya memilih jalan agak memutar. Dan akhirnya puji Tuhan kami sampai ke gereja dengan selamat. Bapak Ibu, apa maksud dari cerita saya ini Bapak Ibu? Seringkali dalam hidup kita juga seperti itu. Ada ketakutan, ada kegentaran melihat masa depan yang menakutkan Bapak Ibu. Dan kita berkata, Tuhan aku ini takut Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu. Saya berdoa buat kita semua. Ketika kita mengalami hal itu, jangan berhenti hanya sampai gentar saja Bapak Ibu. Sebab kita punya Tuhan yang hidup, amin. Berdoa sama Tuhan. Katakan kepada dia, Tuhan, aku gentar Tuhan. Aku enggak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tapi aku percaya Tuhan tahu yang terjadi di depan sana. Oleh sebab itu, tuntun langkah hidupku Tuhan. Pimpin aku, sertai aku, supaya aku bisa sampai ke tujuan sesuai dengan rencana. Bapak Ibu, dari apa yang kami alami, saya belajar bahwa hidup kita ini Bapak Ibu, tanpa Tuhan. Hidup kita tanpa Tuhan, kita enggak ada artinya apa-apa Bapak Ibu. Dari kejadian itu, ketika kami melihat angin kencang di depan kami Bapak Ibu, kami melihat betapa rapuhnya manusia. Manusia enggak bisa mengendalikan angin kencang Bapak Ibu. Manusia enggak bisa mengendalikan badai. Seringkali yang membuat Anda dan saya khawatir itu apa? Kita ingin mengendalikan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ingin semua dalam kendali kita, sehingga ketika semua dalam kendali kita, kita baru merasa aman. Tapi kenyataannya itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi, manusia terbatas, manusia penuh dengan kelemahan. Tetapi ketika pada hari ini kita merayakan kemenangan Yesus yang hidup. Percayalah, Yesus yang hidup itu, yang berjalan bersama dengan Anda dan saya, dia memberikan harapan hidup dalam hidup Anda dan saya. Setuju katakan amin. Kalau dia memberikan harapan hidup Bapak Ibu, dia memberikan masa depan atas hidup Anda dan saya, jangan hidup dari kegagalan masa lalu, jangan tinggal lagi dalam dosa. Karena apa? Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup Anda dan saya. Bukan hanya di kekekalan Bapak Ibu, tetapi di dunia ini percayalah, meskipun kau memiliki pergumulan hidup, meskipun mungkin ada tantangan di depan sana, tetapi ketika kita percaya kita memiliki Allah yang hidup, yang berjalan bersama dengan kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, kita akan diberikan hikmat untuk kita menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Akhir Maret yang lalu, ada begitu banyak orang panik Bapak Ibu, terutama yang memiliki kendaraan bermotor, beramai-ramai antri di SPBU Bapak Ibu. Dan akhirnya betul tanggal 1 April terjadilah yang namanya April Mop. Ya, ternyata harga BBM tidak jadi naik Bapak Ibu. Waduh, sudah antri panjang, ya, sudah terlanjur antri panjang, berkata Pak maaf ya, sudah habis, ya harus apa? Pindah lagi ke SPBU yang lain Bapak Ibu. Di SPBU yang lain juga antri panjang, ternyata karena mungkin belum datang lagi, habis lagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang mengalami hal itu, saya tidak tahu Bapak Ibu. Karena saya tidak ikut antri, jadi saya tidak tahu. Tetapi itu membuktikan apa Bapak Ibu? Banyak manusia yang panik akhir-akhir ini.
Banyak manusia yang takut akan masa depan. Bagaimana nanti ketika BBM naik, bagaimana nanti ketika semua segala sesuatu harga-harga naik, bagaimana hidup saya, bagaimana bisnis saya, bagaimana kuliah saya, bagaimana ini, bagaimana itu, Bapak Ibu. Kebangkitan Kristus memberikan harapan masa depan dalam hidup Anda dan saya. Nah, ketika Kristus bangkit, itu sebetulnya Kristus berkata dalam hidup Anda dan saya, jangan takut. Sebab Kristus yang bangkit itu berjalan bersama dengan Anda dan saya. Bapak Ibu, sekarang kita memiliki status sebagai ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita tidak menjadi tawanan masa lalu. Kenapa Yesus memberikan harapan dalam hidup kita? Karena kita memiliki status sebagai ciptaan yang baru, Bapak Ibu. Roma pasal 6 ayat yang keempat berkata demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kegagalan kita, biarlah itu ditinggal di dalam kubur kematian. Kita bangkit bersama dengan Kristus yang bangkit, dan kita percaya kita memiliki status yang baru, yaitu ciptaan yang baru, yaitu hidup yang baru, sehingga kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin ada di antara Anda yang orang lain berkata, kamu gak punya masa depan, kamu pasti masa depanmu suram. Saya mau berkata pada hari ini, jangan dengarkan apa kata dunia, dengarkan apa kata Tuhan. Ketika Tuhan memberikan dalam hidup Anda dan saya hidup yang baru, otomatis Dia memberikan masa depan dalam hidup Anda dan saya, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan hidup yang kekal. Yang kedua, Bapak Ibu, kebangkitan Kristus memberi kemenangan total dalam hidup Anda dan saya. Salib bukan kekalahan, kubur bukan akhir, pergumulan hidup Anda dan saya bukan akhir dari segalanya, Bapak Ibu. Penderitaan dalam hidup Anda dan saya itu bukan kekalahan. Mungkin Anda saat ini difitnah oleh orang, mungkin saat ini Anda dibully oleh orang, mungkin saat ini Anda disakiti oleh orang. Saya mau berkata, itu bukan kekalahan, itu bukan akhir hidup Anda. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan total dalam hidup Anda dan saya. Kebangkitan membalikkan semuanya. Dosa dikalahkan, maut dikalahkan, iblis dikalahkan, Bapak Ibu. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, iblis tertawa, mati engkau Yesus, ya kalah kau Yesus, karena engkau telah dikalahkan oleh maut. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus membuktikan maut tidak bisa mengalahkan Dia. Pada hari yang ketiga, Yesus membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Dalam hidup Anda dan saya juga sama, Bapak Ibu. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan total dalam hidup Anda dan saya. Tidak peduli apapun masa lalumu, Yesus bisa mengubahkan. Melalui kebangkitan Kristus bisa dibalikkan, sehingga akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Dia. Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dan 57. Mari kita baca bersama-sama dengan suara kuat, mantap, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pergumulan Anda masih tetap ada, penderitaan masih tetap ada, tetapi Yesus berkata, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, Yesus memberikan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Di tengah penderitaan kita, Yesus memberikan kemenangan dalam hidup Anda dan saya. Jadi saya berkata, ketika Anda mengalami pergumulan, jangan putus asa, Bapak Ibu. Jangan kemudian Anda meninggalkan Tuhan. Karena di tengah pergumulan hidup yang ada, di tengah hari-hari ke depan yang serba tidak pasti ini, percayalah, kemenangan Yesus atas maut diberikan dalam hidup Anda dan saya. Sehingga kita bisa melewati semua pergumulan hidup. Sama seperti lagu pujian yang kita naikkan tadi. Yesusku berkata, ku kuat bersama dengan Dia. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, kebangkitan Kristus memberikan kuasa pada hidup. Kuasa yang membangkitkan Yesus sekarang bekerja dalam diri Anda dan saya. Artinya apa? Artinya kita bisa berubah. Kita diberi kekuatan baru
untuk tidak lagi menjadi budak keinginan dosa. Kita bisa menang atas dosa, kita bisa hidup di dalam kebenaran. Di hari Jumat yang lalu, saya bercerita bagaimana teman saya ini bergumul ketika dia diperhadapkan oleh sebuah pilihan yang bisa menyeret dia masuk ke dalam dosa atau pilihan untuk hidup sesuai dengan sebuah standar kebenaran. Bapak Ibu, ketika kebangkitan Kristus ini, dia memberikan kuasa dalam hidup Anda dan saya untuk kita bisa memilih. Memilih untuk apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Kita diberi kekuatan untuk apa? Kita tidak mengikuti keinginan dosa, tapi kita mengikuti keinginan Roh Kudus. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 berkata demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dia selalu membawa kita di jalan kemenangannya, Bapak Ibu. Tetapi seringkali manusia suka mencari jalannya sendiri. Dengan segala keegoisannya, dengan segala pengertiannya, dengan segala kekuatannya. Padahal Tuhan berkata bahwa Kristus selalu membawa di jalan kemenangannya. Tetapi manusia lebih suka berjalan di jalan-jalannya sendiri. Ketika berjalan di jalan-jalan sendiri dia gagal, kemudian menyalahkan Tuhan. Kemudian marah sama Tuhan. Padahal kenapa? Dia tidak mau berjalan di jalan kemenangan Tuhan, tetapi berjalan di jalan kemenangan sendiri, tetapi ketika gagal marah sama Tuhan. Itulah manusia, Bapak Ibu. Tapi pada sore hari ini firman Tuhan mengingatkan Anda dan saya. Tuhan menyediakan dalam hidup Anda dan saya jalan kemenangannya. Pilihan di tangan Anda dan saya. Apakah kita mau selalu berjalan di jalan kemenangan yang Tuhan berikan? Kalau kita berkata, ya Pak, aku mau. Percayalah, kebangkitan Kristus memberikan kuasa dalam hidup Anda dan saya untuk kita bisa berjalan di jalan kemenangannya. Untuk kita bisa memilih hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu. Untuk kita bisa memilih untuk tidak hidup di masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita bukan masa lalu yang baik. Ya, mungkin masa lalu kita penuh dengan hujatan, mungkin penuh dengan cacian, mungkin penuh dengan bulian, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memilih saat ini berjalan di jalan kemenangannya, masa lalu yang buruk itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa? Kita tinggal di kubur. Masa lalu yang buruk itu kita tinggal di kubur dan kita berjalan di jalan kemenangan bersama dengan Yesus yang telah bangkit dari kubur. Bapak dikasihi Tuhan, mungkin ada sebagian Anda berkata demikian, Pak, apa bisa saya berubah? Apa bisa saya ini berubah? Orang berkata, ya saya tidak mungkin berubah Pak. Orang berkata, saya sulit berubah. Orang berkata masa depan saya itu adalah masa depan yang suram. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan kasih Tuhan saya berkata, Tuhan Yesus sanggup mengubah hidupmu. Mungkin ada sebagian di antara berkata, Pak saya orangnya pemalu. Apakah Tuhan Yesus sanggup mengubah hidup saya? Saya berkata, Yesus sanggup mengubah hidup Anda dan saya. Tidak ada yang mustahil ketika Yesus memberikan kuasanya dalam hidup Anda dan saya. Kita bisa diubahkan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang berdiri di depan Anda pada hari ini, pada sore hari ini. Mungkin saya pernah cerita kepada Anda. Masa kecil saya, bagaimana orang berkata kepada saya, bahwa saya ini dulu dikatain, saya nggak tahu ya bahasa Indonesia yang tepat itu apa Bapak Ibu. Tapi orang, ya tetangga-tetangga itu sering berkata kepada saya gini, Daniel itu celingus ya, tahu celingus ya Bapak Ibu ya? Itu apa ya celingus itu ya? Malu, karena malunya pemalu Bapak Ibu, karena pemalunya sampai tidak berani ketemu dengan orang. Jadi masa lalu saya itu saya selalu suka di rumah sendirian Bapak Ibu ya, saya nggak berani ketemu dengan orang. Karena sudah ada cap di dalam hidup saya, bahwa saya ini orang yang celingus, pemalu, sangat pemalu Bapak Ibu. Sehingga ketika saya bergaul, saya sangat minder sekali Bapak Ibu. Ya, berdiri di depan sebagian, mungkin beberapa orang, saya ingat sekali Bapak Ibu, ketika saya sekolah pada saat itu kan ada ujian ya, ujian, saya ingat pada saat itu ada ujian menyanyi ya, menyanyi lagu wajib. Padamu Negeri, Indonesia Raya Bapak Ibu. Saya ingat sekali Bapak Ibu,
itu rasanya badan saya itu bergetar semua. Bukan karena hadirat Tuhan bergetarnya Bapak Ibu, tetapi karena saya saking ketakutannya. Saya saking ketakutan, saya bergetar semua, aduh rasanya takut sekali kalau bisa ini, ya kalau bisa dilalukan lah, kalau bisa saya nggak usah ikut lah. Tetapi nggak bisa karena itu ujian Bapak Ibu. Sehingga teman-teman saya mentertawakan saya. Tapi saya ingat sekali pada saat itu SMA kelas 2 Bapak Ibu. Ketika saya mengikuti sebuah retret, Tuhan jamah hidup saya. Dan itulah kebangkitan di dalam hidup saya. Tuhan berikan kuasa dalam hidup saya untuk saya memilih. Saya tetap tinggal di masa lalu atau saya mau bangkit bersama dengan Kristus. Pilihan di tangan kita Bapak Ibu. Kalau kita tetap memilih untuk tinggal di masa lalu, ya itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi dengan kasih Tuhan saya mau berkata, jangan pernah sia-siakan kebangkitan Kristus. Kalau Kristus sudah bangkit dalam hidup Anda dan saya, Dia memberikan kemenangan, Dia memberikan kuasa, Dia memberikan pengharapan dalam hidup kekal. Mari pilih untuk kita berjalan di jalan kemenangannya. Yang setuju katakan amin. Supaya hidup kita berdampak Bapak Ibu. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 berkata demikian. Aku berharap penuh dan merasa sangat yakin bahwa aku tidak akan memiliki alasan untuk malu. Ya dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa Paulus yang berkata bahwa aku tidak akan membiarkan hidupku ini mempermalukan Tuhan. Aku merasa yakin bahwa aku akan memiliki keberanian yang serupa seperti saat ini, bahwa aku tetap harus membiarkan Tuhan memakai hidupku untuk lebih memuliakannya. Tidak masalah apakah aku hidup atau mati. Saya berdoa sore hari ini ketika kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bukan hanya mendengar, tapi kita tangkap dan kita masukkan dalam hati pikiran kita. Biar itu mengubah hati dan pikiran kita. Mulai sejak sore hari ini, saya tidak mau menyia-nyiakan kebangkitan Kristus. Kalau Kristus bangkit, memberikan harapan hidup kekal. Kalau Kristus bangkit, memberikan kemenangan total. Kalau Kristus bangkit, memberikan kuasa dalam hidup saya, maka saya mau hidup saya memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, saya mau ajak jemaat Tuhan di akhir khotbah pada sore hari ini, saya mau ngajak kita semua, mari kita deklarasikan deklarasi Paskah Bapak Ibu. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Biarlah deklarasi ini benar-benar dengan sebuah pengertian setelah kita mendengar firman Tuhan. Bahwa aku punya masa depan, aku punya pengharapan, aku bisa berubah. Tuhan Yesus sanggup merubah hidupku. Sehingga biarlah melalui deklarasi Paskah pada sore hari ini, itu ada deklarasi kita bahwa melalui momen Paskah hari ini, hidup kita juga ikut bangkit bersama dengan Kristus yang bangkit. Sehingga hidup Anda dan saya memuliakan nama Tuhan. Saya berharap ketika kita membaca, menyerukan deklarasi Paskah ini, kita menyerukan, kita bersuara dengan suara mantap kuat Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang berbicara sendiri. Saya berharap juga dengan sikap yang sempurna, Anda jangan sambil pegangan kursi di depannya. Ya, mari, karena kita tahu kebangkitan Kristus itu membuat Anda dan saya menang. Masalah boleh tetap ada, pergumulan akan tetap ada, tetapi Anda dan saya dijadikan umat yang lebih daripada pemenang. Masa lalumu akan dikuburkan bersama dengan Yesus, dengan kubur Yesus yang kosong, dan kita akan bangkit bersama dengan Yesus yang hidup, sehingga kita memiliki pengharapan akan masa depan. Mari kita baca bersama-sama deklarasi Paskah ini. 2, 3. Karena Yesus menang, aku pun menang. Karena Yesus bangkit, aku pun bangkit. Karena Yesus hidup, aku pun hidup. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Saat Dia hidup, ada hari esok. Saat Dia hidup,
kita nggak bisa pegang hari esok kita. Seberapa kuat, seberapa usaha kita memegang hari esok. Itu yang sering kali membuat kita stres, Bapak Ibu. Seringkali yang membuat kita ini ketakutan dan gentar, overthinking dan sebagainya. Kenapa? Karena kita berusaha memegang hari esok kita. Manusia terbatas, Anda dan saya terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dia Tuhan yang bangkit dari kubur. Maut telah dikalahkan. Hari esok telah diberikan dalam hidup Anda dan saya. Dan Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang memegang hari esok Anda dan saya. Jangan takut, jangan khawatir. Ada Yesus yang berjalan bersama dengan Anda dan saya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Hidup, maka ada hari esok ya Tuhan. Engkau yang pegang hari esok kami. Kami gak bisa mengendalikan segala sesuatu, tapi Kau memberikan harapan hidup dalam hidup kami. Kau mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami memiliki kemenangan yang total bersama dengan Engkau. Dan kami memiliki kuasa untuk mengubah hidup kami bersama dengan Yesus. Kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Sekembalinya kami dari tempat ini, kami mau terus berjalan di jalan kemenangan-Mu. Sebab Engkau bangkit, kami menang. Engkau bangkit, kami hidup ya Tuhan. Dan biarlah itu selalu menjadi motivasi kami melangkah. Selalu Tuhan ingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian. Kami berjalan bersama dengan Yesus yang hidup, Yesus yang pegang hari esok kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan dan perpuluhan secara non-tunai dengan cara scan kris yang ada di layar LED. Dan Anda bisa juga memberikan persembahan ataupun perpuluhan kepada Tuhan dengan memberikan secara tunai. Jika Anda ingin memberikan secara tunai, boleh lambaikan tangan Anda yang membutuhkan amplop. Jangan turunkan tangan dulu Bapak Ibu sebelum Anda mendapatkan amplop dari Asyir yang ingin memberikan persembahan secara tunai, supaya Asyir bisa melihat tangan Anda dan memberikan amplop persembahan. Baik, yang di balkon, ada lagi? Ya, yang di sana masih ada. Ya, masih ada Bapak Ibu yang membutuhkan? Oke, kalau tidak ada, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur.
Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan mengembalikan perpuluhan kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa apa yang kami terima semua datang daripada Engkau. Kami hanya mau menjadi pribadi-pribadi yang taat akan firman-Mu. Karena Engkau telah memberikan kuasa dalam hidup kami untuk kami memilih hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu pada sore hari ini kami mau langsung mempraktekkannya ya Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Bahwa kami memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, biarlah kami memberikan ini semua dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan pakai apa yang kami persembahkan ini semakin memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan biarlah semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kepadamu. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Heavenly Choir. It's a new day, and I'm feeling so alive with you. I'm feeling so alive with you. You're making all things brand new. So crazy to believe that nothing's ever gonna come between all the love that you have for me. It's a new day, and I'm feeling so alive with you. I'm feeling so alive with you. Ooh, 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 ooh. Ah, ah. Step out, take a breath, knowing you're right beside me, always looking up. Your face is all that I see. Your love leading me sets my spirit free. Now you got me singing. It's a new day, and I'm feeling so alive with you. I'm feeling so alive with you. You're making all things brand new. So crazy to believe that nothing's ever gonna come between all the love that you have for me. It's a new day, and I'm feeling so alive with you. I'm feeling so alive with you. Ooh, 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 ooh. Ah, ah, ah. You hear every word. God, I know you're listening. You know every hurt. You turn it on and dancing. Your love leading me sets my spirit free. Now you got me singing. It's a new day, and I'm feeling so alive with you. I'm feeling so alive with you. You're making all things brand new. So crazy to believe that nothing's ever gonna come between all the love that you have for me. It's a new day, and I'm feeling so alive with you. I'm feeling so alive with you. Ooh, 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 ooh. Ah, ah, ah. It's all looking so bright. It's all feeling so right. It's all looking so bright. It's all feeling so right. It's a new day, and I feel so alive with you. I'm feeling so alive with you. You're making all things brand new. So crazy to believe that nothing's ever gonna come between all the love that you have for me. It's a new day, and I'm feeling so alive with you. I'm feeling so alive with you. You're making all things brand new. So crazy to believe that nothing's ever gonna come between all the love that you have for me. It's a new day, and I'm feeling so alive with you. 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 Halo jemaat Tuhan, Shalom. Senang sekali bisa kembali berjumpa di Genius bersama dengan saya Victor hari ini. Dan kita akan menyimak kegiatan apa aja yang akan ada di GBI Gajah Mada sepanjang minggu ini. Ayo langsung kita simak yang berikut ini. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung, hari ini juga ada ibadah Paskah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang
dengan tema Come Alive bersama Pendeta Nathanael S. Prayogo. Untuk para wanita, mari hadir di ibadah komunitas WOW dengan tema Sehat Tanpa Hoax pada hari Rabu 8 April 2026 jam 5 sore di Gama Tower lantai 2 bersama Dr. Edward Tirtananda Wikanta. Untuk jemaat dewasa muda, mari hadir di ibadah komunitas Fresh pada hari Rabu 8 April 2026 jam setengah 7 malam di Gama Tower lantai 4 bersama Joy Prayogo. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis 9 April 2026 jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang bersama Pendeta Gideon Rusli. Untuk jemaat lansia, mari hadir di ibadah komunitas senior Berlian pada hari Jumat 10 April 2026 jam 9 pagi di Gama Tower lantai 2 dengan tema Katresnan Suci bersama Bapak Hendro Kumoro. Anak-anak muda jangan lewatkan ibadah Kingdom Fun Club dengan tema Call to Worship pada hari Sabtu 11 April 2026 jam 6 sore di Gama Tower lantai 4. Untuk anak-anak sekolah minggu, ada ibadah Sega Kids pada hari Minggu 12 April 2026 di Gama Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Tuhan Yesus Mengetahui Kelemahanku. Untuk para remaja, mari hadir di ibadah Epic Teen dengan tema Blind Box pada hari Minggu 12 April 2026 di Gama Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Menyambut hari ulang tahun ke-37 GBI Gajah Mada Semarang, Klinik Pratama Rumah Mujizat memberikan diskon 10% untuk poli umum dan poli gigi, serta harga khusus untuk scaling gigi hanya Rp175.000. Promo berlaku mulai 1 April sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi di 0851 0096 8120. Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest Semarang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 Prodi Strata 1 dan Strata 2 gelombang kedua periode bulan April sampai dengan Juli 2026. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi di 024 761 5581 dan nomor WA di 0818 0249 6950. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa. Setiap malam jam 8:45 rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gama setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Demikian tadi jemaat Tuhan seluruh aktivitas dan kegiatan GBI Gajah Mada sepanjang minggu ini, dan kita terus aktif mengaktifkan diri kita sehingga kita mengalami revival di sepanjang tahun ini. Sekian di hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian buat kita semua. Yang pertama untuk SP Angkatan 37. Bapak Ibu Saudara, tadi diberitakan di dalam firman Tuhan kalau Bapak Ibu ingin berubah lewat SPY Bapak Ibu Saudara. Di dalam SPY kita semua bisa berubah, kita pasti berubah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari silahkan daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas perubahan hidup SPY Angkatan 31. Bapak Ibu bisa scan QR Code yang ada di layar, ataupun Bapak Ibu bisa ke lobi samping, rekan-rekan dari Information Center akan bisa membantu Bapak Ibu semua mendaftarkan diri di ISP. Bagi rekan-rekan GKS, kami mendorong Anda semua untuk bisa mendaftarkan anggota Komsel Anda untuk bisa mengikuti SPY ini. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mau baptis diri, silahkan lewat SPY ini Bapak Ibu Saudara. Dan SPY akan dimulai hari Selasa besok, Angkatan 37. Juga untuk yang teens, usia 12 sampai 15 tahun, mari dorong anak-anak kita agar mereka juga mengalami perubahan hidup. Tekanan yang dialami oleh anak-anak remaja sungguh berat. Mereka perlu saudara-saudara, teman-temannya
peer di sekitarnya untuk mendukung dia agar mereka bisa ikut berubah. Untuk itu daftarkan diri anak-anak Anda usia SMP, silahkan daftar lewat scan QR code yang ada di layar, juga bisa didaftarkan lewat information center di lobi samping. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada acara khusus untuk anak-anak remaja kita, yaitu Epic Camp, Everything Possible in Christ Camp untuk anak-anak remaja yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai 12 Juli di Green Valley, Bandungan. Silakan daftarkan diri anak-anak kita agar mereka bisa punya semangat revival di dalam diri mereka, walaupun di usia mereka yang sangat muda, tapi mereka terbakar revival di dalam hati mereka semua. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri lewat scan QR code yang ada di layar, dan juga ada pendaftaran 250.000 sudah termasuk t-shirt di dalamnya. Silakan untuk bisa bersama-sama anak-anak kita bisa semangat untuk mengikuti Tuhan mereka. Bapak Ibu Saudara, PD Immanuel besok tanggal 9 April akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami mengundang jemaat untuk bisa mengikuti PD Immanuel kita, untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan hari-hari kita yang sungguh berat ngalamin masalah-masalah kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kami rindu Bapak Ibu Saudara agar kita semua bisa ngerti firman Tuhan lewat saat teduh. Ada fitur baru di saat teduh kita Bapak Ibu Saudara, yaitu fitur audio saat teduh pemuritan. Jadi Bapak Ibu, kami rindu kita semua bisa saat teduh setiap hari. Mari gunakan fitur ini untuk kita bisa sama-sama setiap hari kita dengarkan saat teduh pemuritan. Untuk rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf ini karena ada kegiatan Paskah hari ini dan ada renovasi gapura. Mohon maaf untuk Velko hari ini dan minggu depan tanggal 12 April sementara diliburkan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, karena di parkiran sangat penuh sekali, kami mohon untuk bersabar dulu sebelum Bapak Ibu pulang, dan mohon Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan yang membawa motor silahkan bisa pulang dulu karena sangat padat sekali. Kita datang dengan sukacita, kita juga mau pulang dengan sukacita. Silahkan tunggu sebentar untuk bisa menikmati kebersamaan kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu semua, saya undang kita semua untuk bagi berdiri. Kita akan membacakan ayat pengakuan kita hari ini yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Kita akan bacakan suara yang kuat, mantap. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Aku percaya Kristus juru selamat dan pengantara kita adalah anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang-orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita teriakkan yel-yel kita dengan mantap semangat. Jemaat GBI Gajah Mada, lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Ku memuji, ku bersorak, ku bersorak. Mari katakan bersama. Banci kemenangannya. Katakan.
Bapak Ibu, sebelum kita terima berkat Tuhan, saya ingin memberi kesempatan kepada Anda untuk memberikan salam selamat Paskah kepada orang di sekitar Anda. Berikan salam kepada kiri kanan Anda, ucapkan selamat Paskah, alami kebangkitan Kristus, hidup dalam kemenangan Kristus, dan kita percaya hari depan kita akan cerah bersama-sama dengan Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Baik, sekarang mari suami istri gandeng tangan bersama, Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan. Dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk, sabar sebentar. Kita menunggu saudara-saudara kita yang membawa roda 2 untuk bisa pulang lebih dahulu. Sabar sebentar, bila kita pulang tetap dengan sukacita dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita, selamat Paskah untuk kita semua. Cek, cek. Yuk foto yuk. Oke, yuk kita berfoto. Yuk rapikan barisan yuk. Ayo Wil, foto Wil.